Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah baru yang judulnya adalah Man of God Transformation atau transformasi menjadi manusia Allah. Saya ajak kita langsung saja buka Alkitab kita. Kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Anda perhatikan baik-baik, manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sampai di situ. Saudaraku, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Alkitab itu membedakan manusia menjadi dua macam, dua jenis. Ya, tadi yang pertama disebut sebagai manusia Allah. Oke. Yang kedua itu manusia jasmani, manusia duniawi, manusia biasa. Oke, di sini manusia Allah, di sini manusia biasa, manusia dunia. Ini orang yang belum kenal Yesus. Ya, dan seharusnya kita semua yang sudah percaya sama Yesus, Alkitab ngomong harusnya kita menjadi manusia Allah. Tapi kadang-kadang sebagian orang walaupun sudah kenal Yesus, tapi seolah-olah hidupnya tidak ada perbedaannya dengan orang yang belum kenal Tuhan. Perkataannya nggak ada bedanya, perbuatannya nggak ada bedanya, karakternya nggak ada bedanya, seolah-olah nggak ada bedanya. Nah, ini sebagian orang Kristen seperti itu, tapi saya berdoa sungguh-sungguh melalui firman Tuhan ini, kita semua dibawa maju ke level berikutnya, bertumbuh jadi manusia-manusia Allah yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Apa itu artinya manusia Allah? Saudaraku, manusia Allah sesimpel kalau saya bisa ngomong adalah manusia yang menerima, yang dipenuhi, yang memiliki kehidupan Allah di dalam dirinya. Kalau saya bicara tentang kehidupan Allah itu berarti bicara tentang kasihnya, bicara tentang kuasanya, bicara tentang hikmatnya, bicara tentang pengurapannya, bicara tentang belas kasihannya, bicara tentang pribadinya, bicara tentang karakternya. Anda bayangkan saja, kita ini manusia terbatas. Tuhan tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas dipenuhi oleh kasih Tuhan yang tanpa syarat. Itu yang akan memampukan kita untuk mengampuni saat kita harusnya sudah kecewa dan marah dan sakit hati dan dendam. Oke, kenapa? Karena itu bukan manusia. Karena itu kehidupan Allah yang diimpartasikan dalam diri kita. Itu kasih Allah yang diberikan dalam diri kita. Doa saya, saudara menerima kasih Allah itu di dalam hati saudara. Karena kalau kita nggak dipenuhi dengan kehidupan Allah, nggak dipenuhi dengan kasih Allah, maka kasih kita sama seperti kasih manusia dunia. Nggak ada bedanya. Manusia ya begitu. Hanya kalau kita buka hati dipenuhi kasih Allah, maka yang bermanifestasi dari hidup kita juga kasih Allah. Anda bayangkan kita yang terbatas dipenuhi dengan hikmat Allah yang tidak terbatas. Saudara, kalau kita dipenuhi dengan hikmat yang tidak terbatas, seperti Salomo dipenuhi hikmat. Seperti Yusuf dipenuhi hikmat, dia ngerti apa yang akan terjadi. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Saya mau ngomong begini sama saudara, masalah yang sekarang kelihatan terlalu sulit buat saudara, nanti akan selesai dengan mudah. Perkara-perkara yang harusnya mustahil buat saudara, saudara akan bisa lakukan dengan luar biasa. Kenapa? Karena hikmat Allah. Ini kehidupan Allah memenuhi kita. Ya. Kalau kuasanya, pengurapannya ada di dalam hidup saudara, diimpartasikan. Saudara doa, tadinya tanpa kuasa Allah, ya doanya dengan kekuatan manusia. Dengan doa manusia yang sangat terbatas. Tapi sekarang ada kuasa. Sekarang kita terima pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Doanya masih sama, kalimatnya sama, pokok doanya sama. Tetapi kuasa Allah yang bekerja, itu yang membuat mujizat terjadi. Makanya saya katakan bahwa orang yang dipenuhi dengan kehidupan Allah, manusia Allah ini kehidupannya luar biasa, extraordinary living. Di sini manusia Allah, di sini manusia dunia, manusia biasa. Jadi ada perbedaan levelnya, ada perbedaan posisinya. Saya ajak saudara baca di Keluaran 7 ayat yang pertama.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Kita baca dulu ya, mungkin saudara heran juga ayat ini. Tuhan ngomong, aku mengangkat engkau sebagai Allah atas Firaun. Dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Saudaraku, saya mau ngomong begini. Kalau saudara membaca ayat ini, mungkin terbersit di benak saudara, masa Tuhan mengangkat Musa jadi Allah? Saudaraku, ini bukan sebenarnya Musa diangkat jadi pribadi yang disembah. Karena Anda boleh pelajari di Alkitab, Musa tidak pernah disembah. Betul? Ya, jadi bukan Allah dalam artian pribadi yang disembah, tapi ini bicara tentang manusia Allah. Tuhan mengangkat Musa jadi Allah atas Firaun. Artinya Musa di atas, Firaun di bawah. Yang di atas ini manusia Allah, yang di bawah manusia dunia. Padahal Firaun ini raja. Artinya yang terbesar dari manusia dunia masih di bawah manusia Allah. Kenapa? Karena itu bukan manusia kita lagi, itu adalah Allah yang memenuhi hidup kita hari demi hari. Kita semakin berkurang, tapi Allah semakin bertambah. Alkitab katakan roh di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini manusia Allah. Satu ayat lagi, coba saudara buka di dalam Yohanes 3, ayat yang ke-31. Siapa yang datang dari atas? Dari atas menurut saudara dari siapa? Dari Allah. Karena yang di atas, oke? Itu manusia Allah, itu Allah. Siapa yang datang dari atas? Ia di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi? Berarti di bawah. Tadi antara Musa sama Firaun, menurut saudara yang di bawah siapa? Firaun. Yang di atas Musa, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saya berdoa firman Tuhan ini sungguh-sungguh bawa kita semua naik level. Kita yang sekarang masih manusia, manusia dunia, manusia biasa. Tapi dibawa Tuhan ngalami transformasi perubahan. Jadi manusia-manusia Allah yang dipenuhi kehidupan Allah, kuasa Allah, pengurapan Allah, hikmat Allah, karakter ilahi Allah, pribadi Allah memenuhi hidup saudara. Coba Anda kalau masih ingat kisah tentang Musa yang dalam perjuangan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu Musa bawa tongkat dan kemudian dia lemparkan tongkatnya. Masih ingat kisah itu? Tongkatnya berubah jadi ular. Itu tongkat Musa. Tapi disebut sama Alkitab itu tongkat Allah. Kenapa? Karena ini manusia Allah yang sudah bermanifestasi bekerja. Saudaraku, terus kemudian ahli-ahli nujumnya Firaun ternyata juga bisa melakukan yang sama. Mereka lemparkan tongkatnya, tongkat-tongkat mereka juga jadi ular. Jadi antara manusia Allah dan manusia dunia sama-sama bisa melakukan hal yang sama. Tapi ada bedanya. Alkitab mencatat tongkatnya Musa memakan tongkatnya ularnya ahli-ahli nujum bangsa Mesir. Artinya Musa di atas, mereka yang ada di bawah. Saya percaya kalau saudara dipenuhi dengan kehidupan Allah mengalir dalam hidup saudara, Tuhan akan bawa prestasi saudara di atas kemenangan saudara, di atas terobosan saudara, di atas saudara akan dibawa tidak turun, tapi tetap naik, bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Haleluya. Itu sebabnya kita hari ini perlu buka hati kita lebar-lebar, supaya kita bisa mengalami yang namanya transformasi menjadi manusia Allah. Kalau sudah begini, perkara-perkara besar yang sekarang mustahil jadi tidak mustahil. Anda kalau merenungkan kisah kehidupan Yesus, Tuhan Yesus itu membangun pelayanannya di dunia cuma 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun dia kerja, dampaknya jauh lebih besar dari manusia manapun yang pernah hidup di dunia. Raja manapun yang terkenal, kekaisaran manapun yang paling hebat yang pernah dibangun. Orang kaya manapun, orang paling terkenal manapun, semuanya di bawah, Yesus di atas. Yang namanya kerajaan itu timbul dan tenggelam. Kekaisaran ada masa jayanya, sehebat-hebatnya, nanti generasi ganti generasi, dia akan pudar sendiri. Padahal mereka hebatnya luar biasa. Seolah-olah di zaman itu tidak tertandingi, tapi dimakan waktu habis. Tapi dengarkan baik-baik saudaraku, apa yang dibangun Tuhan Yesus
Injil kerajaan Allah yang diberitakan Tuhan Yesus tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Tidak bisa dihentikan oleh aniaya bahkan. Injil itu terus diberitakan, terus maju dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Hari ini kekristenan berkembang luar biasa. Unlimited, tanpa batas. Dan semuanya itu dilakukan cuma 3,5 tahun saja. Pelayanan Yesus di muka bumi. Ini manusia Allah. Artinya begini, kalau saudara buka hati saudara dan sungguh-sungguh mengalami transformasi menjadi manusia Allah, Anda siap-siap. Karena nggak mungkin sama. Hidup saudara pasti akan ada perbedaannya. Hidup saudara pasti akan ada perubahannya. Amin. Keajaiban, mujizat, terobosan-terobosan besar akan Anda alami di dalam hidup saudara. Pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengalami transformasi menjadi manusia Allah? Kita baca Yohanes pasal 1, kita mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Kalau saudara mau mengalami transformasi jadi manusia Allah, Anda harus tangkap ini. Semuanya pada mulanya adalah firman. Jadi awalnya, titik awalnya, ini starting point-nya, itu mesti firman. Nanti saya jelaskan lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Segala sesuatu itu bisa jadi karena ada firman. Oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4 perhatikan saudaraku. Dalam dia ada hidup. Sampai di situ dulu. Boleh lihat di depan sini. Dalam dia ada hidup. Menurut saudara, dalam dia, dianya siapa? Ini firman. Allah. Karena Allah adalah firman, sama aja. Dalam firman ada hidup. Pertanyaan saya begini. Hidupnya siapa ini? Dalam firman ada hidupnya siapa? Kalau firman itu Allah, berarti di dalam firman ada hidupnya Allah. Jadi kalau saudara mau terima kehidupan Allah dalam diri saudara, saya mau katakan sama saudara, dalam firman ada kehidupan Allah. Jadi kehidupan Allah itu ada dalam firman-Nya. Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah, tadinya kuasa Allah di sana, di luar diri kita. Tapi kita mau terima masuk dalam diri kita. Saya beritahu saudara, kuasa Allah ada di dalam firman-Nya. Kalau saudara mau dipenuhi dengan sukacita Allah yang meluap-luap. Kalau saudara mau mengalami dalam hidupmu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya katakan sama saudara, damai itu, sukacita Allah itu ada dalam firman-Nya. Karena dalam firman ada hidup. Kalau saudara mau dipenuhi dengan hikmat Allah, sehingga engkau punya hikmat seperti Salomo, engkau punya hikmat seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Ayub. Saya mau ngomong sama saudara, hikmat Allah pun ada di dalam firman-Nya. Kasih Allah ada dalam firman-Nya. Semuanya starting point-nya adalah firman. Dalam dia ada hidup. Itu ayat yang keempat. Kita lanjutkan dulu. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan Allah tuh digambarkan di sini adalah terang. Anda bayangkan kalau ruangan ini nggak ada lampunya, nggak ada penerangannya. Apa yang terjadi? Gelap. Kalau terang dinyalakan, lampu on, yang gelap jadi terang. Artinya ruangan ini tetap akan gelap selama nggak ada terang. Saya ngomong sama saudara, tanpa firman Allah, hidup kita gelap tetap gelap. Masa depan kita gelap tetap gelap. Oke, karakter kita jelek tetap jelek. Keluarga kita kacau balau tetap kacau balau. Sakit tetap sakit. Gagal tetap gagal. Perubahan nggak bisa terjadi. Kekurangan tetap kekurangan. Kemunduran terus mengalami kemunduran. Kalau tidak ada terang. Tapi Alkitab ngomong, firman Allah itu jadi terang buat manusia. Buat kehidupan saudara dan saya. Hari ini saya berdoa hidup kita yang gelap diterangi oleh firman Allah sehingga semua kegelapan sirna dirubah menjadi terang, dirubah dari sakit penyakit menjadi kesembuhan, kesehatan, dirubah dari kegagalan menjadi keberhasilan, dirubah dari masa depan yang suram menjadi masa depan yang gilang gemilang.
di dalam Yesus. Amin. Oleh firman. Oleh firman, lanjutkan lagi. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pokok Anda punya terangnya, kegelapan pasti sirna. Otomatis, nggak bisa. Kegelapan menguasai terang nggak bisa. Terang, gelap itu hanya tetap ada selama terangnya belum ada. Tapi begitu firman, terang masuk dalam diri kita, pokok yang gelap sirna. Karena akan jadi terang, otomatis. Ruangan ini begitu lampunya nyala, langsung gelapnya menyingkir. Jadi terang. Sekarang kita lompat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya, menurut saudara menerimanya, nyanya ini siapa? Firman, Allah. Oke. Setiap orang yang menerimanya, menerima firman, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Kalimat terakhir istimewa. Diperanakkan dari Allah. Wow. Dilahirkan dari Allah. Kita semua punya tanggal lahir. Sekian tahun yang lalu secara jasmani kita lahir di dunia ini. Tapi Alkitab mau begini. Tetapi semua orang yang menerimanya. Berarti semua orang yang menerima firman. Tadi kita sudah belajar di dalam firman itu ada apa? Hidup. Kehidupannya Allah. Berarti semua orang yang menerima firman, menerima kehidupan Allah di dalam dirinya. Sekarang kehidupan Allah nggak di luar. Tapi menerima, kita percaya, kita terima, masuk di dalam diri kita. Berarti kehidupan Allah sekarang sudah tinggal dalam hidup saudara. Makanya ditulis dalam Alkitab, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Makanya tadi ditulis, barang siapa berasal dari atas. Ada yang dari bumi dilahirkan secara jasmani. Tapi ada juga orang-orang yang sudah dilahirkan dari atas. Siapa ini? Ini orang yang menerimanya. Menerima firman. Menerima kehidupan Allah di dalam dirinya. Dia sekarang bukan lagi hanya dilahirkan secara jasmani. Tetapi saudara dan saya yang menerima firman. Yang di dalam firman ada kehidupan Allah. Kita juga dilahirkan secara roh. Diperanakkan oleh Allah. Menjadi manusia Allah. Boleh katakan amin, tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan. Kita terima firman itu. Dan hidup kita perlu dilahirkan dari firman. Ketika saudara dilahirkan dari firman, Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang gelap jadi terang. Tadinya harusnya binasa, tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita punya jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Tapi saya mesti ngomong begini sama saudara. Sayangnya ada sebagian orang sudah percaya Yesus. Tapi hanya percaya Yesus, banyak aspek dalam hidupnya belum dilahirkan dari firman. Banyak aspek dalam hidupnya, perkataannya belum dilahirkan dari firman. Kalau perkataan kita, lidah kita, mulut kita, sudah dilahirkan dari firman. Pasti kalau ngomong yang keluar firman Allah. Perkataan firman. Tapi banyak orang Kristen kalau ngomong, masih perkataan yang kotor, perkataan yang kebun binatang, perkataan yang negatif. Fitnah, kebencian. Saudaraku, saya berdoa mulai hari ini, lidah kita semuanya dilahirkan dalam firman Allah. Oke, sehingga ada perbedaan antara perkataan manusia dunia dan perkataan manusia Allah. Harus ada bedanya. Yang di situ perkataan dunia, di sini perkataan firman Allah. Karena dilahirkan oleh firman. Pikiran kita juga perlu dilahirkan oleh firman. Berapa banyak orang sudah ke gereja, pelayanan juga, pikirannya masih suka yang porno-porno, pikirannya masih suka yang negatif-negatif. Kadang-kadang pikirannya buat rencana-rencana yang jahat, yang tidak baik. Saya mau ngomong sama saudara, pikiran kita pun perlu dilahirkan dari firman. Makanya kita ngomong, berubahlah oleh pembaharuan budimu melalui firman Allah. Jadi hari demi hari pikiran kita dirubah. Tadinya pikiran kita cocok sekali sama pikiran dunia. Itu yang kita anggap benar. Falsafat dunia.
Tapi kalau saudara pikirannya dilahirkan dari firman, sekarang pikiran Allah jadi pikiran kita. Hikmat dunia digantikan dengan hikmat Allah. Visi kita bukan ambisi pribadi kita sendiri, tetapi visi ilahi Allah yang ada dalam hidup kita. Karakter Allah sekarang diimpartasikan masuk dan bersinar dalam hidup kita. Amin. Hati kita juga harus dilahirkan dari firman. Kalau hati kita belum dilahirkan dari firman, belum kuat dilahirkan dari firman. Jangan heran kalau kita jadi suka gampang kecewa sama orang, gampang takut, gampang khawatir dalam hidup. Dengar apa sedikit, waduh panik, takut, khawatir. Tapi kalau hati saudara dilahirkan dari firman, ada damai sejahtera Allah yang masuk di hati saudara. Ada sukacita Allah yang ada di dalam hati saudara. Kalau itu terjadi, sama-sama ngadepi masalah yang sama. Orang lain kalau ngalami gitu sudah pasti takut. Orang lain ngadepi persoalan sebesar itu sudah pasti gentar dan khawatir. Sudah pasti bersungut-sungut protes. Tapi karena hati saudara dipenuhi damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, kita enggak bersungut-sungut. Sebaliknya dari mulut kita mengucap syukur sama Tuhan, memuji-muji Tuhan. Tuhanku tetap baik, Tuhanku tetap mengasihi aku, Tuhanku rencananya baik di dalam hidupku. Amin. Itu kalau hatinya sudah dipenuhi, dilahirkan dari firman. Setiap aspek hidup kita harus dilahirkan dari firman. Dilahirkan dari firman. Nah, saya mesti ngomong sama saudara, kalau kita dilahirkan dari firman pasti akan ada perbedaannya. Nanti akan lihat perbedaannya besar sekali. Saya mau cerita tentang mertua saya. Saudaraku, sekian tahun yang lalu mertua saya pernah bisnis ternak babi, ya. Dan dia punya kandang babi, tapi pada waktu itu muncul masalah. Ada satu sakit penyakit yang mewabah di Indonesia yang menyebabkan banyak babi mati. Nah, waktu itu bahkan belum dikenal, makanya nggak bisa diobati juga. Dan benar-benar memang banyak yang mati. Ya, kalau sampai itu terjadi di kandang babinya, kerugian besar pasti terjadi. Jadi dia mulai berdoa, dia mulai berseru sama Tuhan, dia mulai dengar firman Tuhan, dia mulai pelajari firman Tuhan. Yang luar biasa saudaraku, dia dapat rema firman Tuhan. Tentang kisah tulah terakhir yang Tuhan lancarkan memukul Mesir supaya bangsa Israel bisa bebas, bisa merdeka. Masih ingat kisah terakhirnya apa? Anak sulung orang Mesir, bukan cuma manusianya tapi juga binatang, semua anak sulung mati semua. Ya, jadi malam itu malaikat maut mengelilingi semua wilayah Mesir. Yang dilewati, saudaraku, semuanya mati. Tapi Tuhan sudah kasih pesan sama Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, di depan pintu rumah mereka harus diolesi darah anak domba. Kalau diolesi, nanti malaikat maut lewat, ada tandanya, maka dilalukan. Harusnya mati, enggak mati, karena sudah dikasih tanda. Jadi waktu mertua saya dengar firman Tuhan itu jadi rema. Ini firman Tuhan, ini rema. Ini yang saya cari, itu yang dia pegang. Dia terima firman. Tadi ditulis dalam Alkitab, tetapi orang yang menerimanya. Berarti menerima firman. Kalau saudara punya masalah, yang perlu Anda alami adalah menerima firman Tuhan. Menerima rema yang daripada Tuhan. Karena di dalam firman ada kehidupan, ada kuasa, ada pengurapan. Saat dia mengalami badai besar itu, dia terima firman. Ya. Jadi yang dia lakukan, saudaraku, dia ke kandang babinya, dia ambil minyak pengurapan, dia olesin minyak pengurapan kandang babi. Dia urapi dengan minyak pengurapan. Dan dia doakan di dalam nama Yesus, perlindungan Allah ada di sekeliling kandang babi ini. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Di daerah itu, semua kandang babi yang lain, semuanya kena penyakit dan sangat banyak yang mati. Semuanya tanpa terkecuali. Cuma satu, ada satu kandang babi, yaitu di tempat mertua saya. Satu babi pun tidak mati karena dipagari dan dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Di dalam firman Allah ada perlindungannya, ada kuasanya, ada penjagaannya atas hidup kita. Itu sebabnya saudara butuh firman. Situasi apapun yang sedang engkau alami saat ini,
saudara butuh firman. Jadi waktu saudara pergi ke gereja, Anda dengar khotbah seperti ini, doa saya nggak cuma sekedar dengar khotbah. Doa saya engkau terima rema dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang saudara pegang, Anda terima. Anda bisa alami karena di dalam Dia ada hidup. Di dalam firman ada kehidupan Allah. Di situ ada kuasa, di situ ada mujizat Allah. Di situ ada keajaiban Allah. Di situ ada jawaban doa. Di dalam firman. Di dalam firman. Sehingga kita bisa mengalami transformasi menjadi manusia Allah. Nah, saya mau jelaskan sama saudara proses transformasi menjadi manusia Allah ini sebenarnya paralel dengan proses ketika kita secara jasmani dilahirkan. Oke? Karena tadi diperanakkan oleh Allah. Ini berarti secara roh. Tapi sebenarnya paralel dengan diperanakkan secara jasmani. Kalau saudara bisa memahami konsep ini, nanti saudara akan ngerti bagaimana kita bisa diperanakkan oleh Allah, oleh firman Allah, dan kita bisa dilahirkan, mengalami transformasi menjadi manusia Allah. Saya tanya sama saudara, bagaimana ceritanya, ya, prosesnya untuk seorang bayi bisa ada, bisa lahir. Dimulai dari gimana? Dimulai dari seorang wanita terima benih dari seorang pria. Oke, sperma. Mesti masuk di rahim dulu. Ya, terus kemudian terjadi pembuahan. Saya tanya sama saudara, setelah terjadi pembuahan, proses berikutnya apa? Kehamilan. Berapa lama? Sekitar 9 bulan. Ya, kalau dia cuma masuk sebentar, terus kemudian keluar, jadi enggak? Enggak jadi. Oke, jadi dia harus masuk dulu. Yang pertama masuk dulu, yang kedua dia harus ada 9 bulan. Setelah waktunya genap, baru bayi itu bisa lahir. Tadinya benih, sekarang jadi bayi. Tadinya enggak ada, sekarang jadi ada. Secara jasmani saja begitu. Anda jangan menganggap remeh yang tidak kelihatan. Anda jangan menganggap remeh yang seolah-olah cuma benih. Oke, firman Allah itu juga benih. Kalau saudara tahu proses ini, tadinya firman, Alkitab ngomong, firman akan jadi daging. Firman jadi mujizat. Firman jadi kesembuhan. Firman jadi jawaban doa. Firman jadi kemenangan. Firman jadi keajaiban. Terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Jadi prosesnya gimana? Yang pertama, untuk transformasi jadi manusia Allah. Yang pertama, kita harus menerima benih ilahi firman Tuhan. Seperti di wanita, mesti terima benih dulu. Ya, kita saudaraku harus terima benih ilahi firman Tuhan. Ini saya sebut dengan proses infiltrasi. Jadi spirit kita, hati kita, roh kita harus terima benih firman, harus terima rema terlebih dahulu. Masuk dalam hati kita, dalam roh kita. Nah, saya mesti ngomong sama saudara, yang hanya firman yang bisa masuk sampai dalam roh, dalam hati kita, itu yang jadi benih. Oke? Itu yang nanti bisa firman jadi daging. Karena tidak semua firman diberitakan, tidak semua firman yang Anda dengar khotbah ini, tidak semua pembacaan Alkitab yang Anda lakukan, itu jadi benih dalam hatimu. Kadang-kadang kita baca Alkitab di rumah waktu saat teduh, tapi kita nggak konsen, kita mau cepet-cepetan. Selesai 1 pasal, selesai 2 pasal, selesai 3 pasal. Tahukah saudara, Anda boleh selesai 10 pasal, tapi tidak dapatkan rema apapun. Percuma, sia-sia. Baca Alkitab bukan masalah cepat-cepatan. Baca Alkitab adalah masalah kita nangkap rema dan memasukkan dalam roh kita. Itu yang lebih penting. Sebagian orang dengar khotbah seperti ini, nggak bisa nangkap. Kenapa? Karena di saat yang sama kita dengar khotbah, di saat yang sama pikiran kita di tempat yang lain. Bahkan sebagian orang secara wajah ngelihat ke hamba Tuhannya, pengkhotbahnya, tapi tangannya masih bisa jawab WhatsApp, saudaraku. Sudah otomatis tangannya jalan. Saudaraku, saya mau ngomong, yang seperti itu susah sekali untuk terima rema. Tidak bisa, tidak mungkin bisa. Satu-satunya supaya kita bisa, yang saya lakukan untuk terima rema firman Tuhan adalah setiap kali saya baca Alkitab, atau saya dengar khotbah, dengar firman Tuhan, maka yang saya lakukan, saya itu memfokuskan pikiran saya
dengan sungguh-sungguh pada apa yang saya dengarkan, apa yang saya baca, apa yang saya pelajari. Satu, memfokuskan pikiran, yang kedua membuka hati lebar-lebar. Kenapa? Karena hanya ketika kita fokus dalam firman, kita bisa tenggelam dalam firman. Masuk dalam di dalam firman. Saat itu kita sudah nggak mikirin yang lain lagi, kita cuma konsentrasi di situ. Kita bisa tangkap hal-hal yang tidak bisa ditangkap orang lain. Seperti kayak nelayan, kalau di tempat yang dangkal, dia tangkapnya yang kecil-kecil. Tapi kalau ditangkap di tempat yang dalam, ikan yang ditangkap jadi besar. Itu rema yang sesungguhnya, yang paling berharga. Anda bisa tangkap kalau Anda masuknya dalam di dalam firman. Itu butuh konsentrasi, butuh fokus. Dan begitu saudara terima, Anda buka hati lebar-lebar, Anda masukkan dalam hati saudara. Itu namanya, ayat tadi ngomong, tetapi orang yang menerimanya, yaitu menerima firman, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow. Jadi kita butuh untuk menerima. Itu cara manusia dapat sesuatu. Itu cara manusia belajar. Satu-satunya seperti itu. Kita ini beda sama komputer. Kalau saudara punya komputer, entah desktop, entah laptop, caranya masukin data di situ, tinggal saudara ambil USB yang isinya data, filenya, Anda plug in di sana, saudara copy paste, maka dia pindah sendiri. Benar? Kita mana punya tombol USB on off dan lain sebagainya. Gak bisa kita. Komputer Anda pencet off, dia off. Anda pencet on, dia on. Di sini ada yang punya pencetan. Kita punya cara kerja yang berbeda. Kita nggak punya apa itu namanya kabel USB yang bisa dimasukkan di sini. Kita nggak punya. Satu-satunya cara kita belajar adalah kita arahkan pikiran kita. Fokus penuh. Kita buka hati kita lebar-lebar. Kita belajar, kita tangkap firman itu. Sampai jadi rema. Kita minta Tuhan. Kita doa, kita minta Tuhan urapi firman itu. Kita minta Tuhan buat kita ngerti. Disingkapkan jadi pewahyuan buat kita. Baru kita bisa dapat. Itu yang pertama. Kita terima benih firman Allah. Ini proses infiltrasi. Tapi setelah proses infiltrasi, benih diterima. Seperti kelahiran secara jasmani, setelah benih masuk di rahim, berikutnya apa? Kehamilan. Berapa lama tadi kalau secara jasmani? 9 bulan. Tahu nggak saudara, benih firman juga harus melalui masa kehamilan. Karena kalau nggak masa kehamilan, seperti benih jasmani tadi, sudah masuk, keluar lagi, gugur. Kalau nggak lewat 9 bulan nih, jadinya gugur, batal, nggak jadi. Firman juga sama, harus melewati masa kehamilan. Saya akan jelaskan maksudnya sama saudara. Kita baca Mazmur 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kesukaannya ini berarti hobinya. Berarti ini gaya hidupnya. Ini yang dia lakukan terus-menerus. Namanya juga suka. Sukanya itu, hobinya itu, tiap hari itu. Ya, kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dan yang apa? Merenungkan Taurat itu, firman itu, siang dan malam. Sampai di situ dulu, boleh lihat ke depan sini. Tadi ditulis begini, berbahagialah yang kesukaannya firman. Butuh kesukaan untuk saudara dengerin dengan sungguh-sungguh khotbah ini. Butuh kesukaan untuk tiap hari saudara buka Alkitab dan baca Alkitab itu. Mempelajari Alkitab itu. Kalau nggak suka, susah. Makanya Alkitab ngomong, bahagialah yang sukanya firman. Karena kalau nggak suka, firman itu kan terang. Kalau nggak ada terang jadinya gelap. Hidup kita nggak pernah berubah. Orang yang sukanya firman, hidupnya hari demi hari terus dibawa berubah from glory to glory. Terangnya lebih besar, kemuliaannya lebih besar. Oke? Firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang sangat berkuasa. Kita mau berbahagialah dan kesukaannya ialah firman. Plus yang kedua, yang merenungkan siang dan malam. Lihat saudaraku ya, kayak tadi benih,
Kalau sudah ada di rahim, dia siang malam benih itu mesti di rahim itu. Benar? Nggak boleh keluar. Siang malam mesti di situ. Terus dikasih makan, terus dirawat, terus dijagai. Lama-kelamaan yang terjadi di rahim apa? Yang sudah pernah hamil atau suami sudah punya istri hamil, USG dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Makin lama makin besar. Benar, organ-organnya mulai tumbuh, tangannya, kakinya, terus kemudian telinganya, mulutnya, hidungnya mulai muncul. Walaupun di USG masih kelihatan ugly sekali, jelek sekali, tapi hari demi hari tambah bagus, tambah berbentuk. Dan itu terjadi 9 bulan, siang dan malam. Benih firman juga sama. Benih firman, Alkitab ngomong, merenungkan siang dan malam. Siang dan malam, itu kunci. Kalau saudara dengar khotbah, Anda dapat rema pun, keluar dari tempat ini, terus Anda sudah lupakan, Anda sibuk macam-macam, besok Anda kerja dan gak pernah mengingat lagi, gak pernah mempelajari lagi, gak pernah merenungkannya lagi. Kayak tadi, benih sudah dapat, tapi keluar lagi. Gak direnungkan siang dan malam, makanya banyak benihnya gugur. Firmannya gak pernah jadi daging, gak pernah ada hasilnya, gak pernah ada buahnya. Kenapa? Karena cuma terima saja benih itu. Tapi tidak merenungkan siang dan malam. Padahal ini nanti kalau diteruskan, tadinya benih, jadinya bayi. Firman juga sama, tadinya benih, jadinya mujizat. Jadinya kuasa. Jadinya kesembuhan, jadinya kemenangan, keberhasilan. Tapi merenungkan siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Ini kuncinya, kita baca terlebih dahulu. Ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya tanya sama saudara, kalau pohon di tepi aliran air, dia akan kering apa tidak? Nggak mungkin, karena dia selalu dapat air. Berarti dia selalu disegarkan. Orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, firmannya nggak akan layu. Firmannya disegarkan lagi. Anda ingat-ingat lagi, Anda pelajari lagi, firmannya dikobarkan lagi. Kita tambah mantap akan firman Tuhan. Terbuka lagi, disingkapkan lebih dalam lagi. Kita resapi lebih dalam lagi. Firmannya lebih berakar di dalam hati kita. Itu perenungan firman Tuhan. Membuat kita lebih berakar, membuat lebih tersingkap. Membuat kita lebih ngerti, membuat iman kita lebih kokoh. Melalui perenungan firman Allah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita lanjutkan. Yang, mari kita baca bersama, yang apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Anda harus mengerti, ternyata buah itu muncul pada musimnya. Jadi kalau Anda belum pada musimnya, kayak seorang ibu belum 9 bulan, belum musimnya, belum waktunya melahirkan, malah resiko. Oke, tapi begitu musimnya, begitu waktunya, bayi itu akan lahir dalam keadaan yang baik. Yang melahirkan buahnya pada musimnya. Saya mesti ngomong begini sama saudara, ada banyak orang di tempat ini, saudara sedang hamil mujizat. Anda kalau hamil, Anda belum bisa melihat. Ibunya mungkin belum bisa melihat. Ya bayi itu. Ya, tapi saudara tahu di dalam ada. Secara jasmani, kalau itu bayi. Tapi saudara mujizat belum melihat, tapi dengan iman di dalam engkau tahu mujizat sudah terjadi, mujizat sedang Tuhan kerjakan. Saudara sedang hamil mujizat itu. Mujizat itu sedang bertumbuh seperti kayak bayi tadi, organ-organ tubuhnya sedang tumbuh, sedang disetting sama Tuhan. Semua situasi kondisi sedang dibuat sama Tuhan di waktu yang tepat, di timing yang tepat. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kalau saudara belum terima mujizat, bukan berarti mujizatnya belum ada. Bisa jadi saudara sedang hamil mujizat itu. Tapi dalam proses kehamilan ini yang paling utama, yang paling penting, merenungkan firman siang dan malam. Sebagian orang terima janji Tuhan. Tapi janjinya dilupakan dengan cepat sekali. Makanya kayak benih, sudah dilupakan dibuang, gugur.
Nggak pernah dipegang, nggak pernah diperjuangkan, nggak pernah direnungkan, nggak pernah gali firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mau ngomong sama saudara, ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalimat terakhir mari kita baca bersama-sama. Semuanya yang keras. Di ayat yang ketiga kalimat terakhir. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena yang diperbuat, ini bukan diperbuat manusia biasa. Diperbuat oleh kuasa firman Allah. Gimana Allah bisa gagal? Gimana hikmat Allah bisa kalah? Gimana kuasa Allah bisa kalah? Kalau ada manusia yang tidak bisa gagal, adalah manusia yang dipenuhi hikmat, dipenuhi kuasa, dipenuhi kasih Allah, dipenuhi visi Allah. Itu orang yang nggak bisa kalah. Daud kemanapun dia pergi berperang, dia selalu menang. Ngadepin raksasa Goliat pun dia selalu menang. Di medan pertempuran manapun dia tetap menang. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berdoa yang seperti ini terjadi dalam hidup saudara. Di setiap area hidupmu engkau berhasil. Di keluargamu berhasil. Di kesehatanmu berhasil. Di pekerjaanmu berhasil. Di keuanganmu berhasil. Dalam pelayananmu berhasil. Usaha saudara menyelamatkan jiwa-jiwa berhasil. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Yang membuat kita berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau dipenuhi firman. Sekretaris saya namanya Leni. Sekian tahun yang lalu yang ngadepin satu badai besar dalam hidupnya. Yaitu mamanya pada waktu itu dari Solo berkunjung ke tempat cicinya. Cicinya punya anak, berarti cucunya. Tengok cucu. Tapi waktu di Kediri jatuh sakit. Dibawa dilarikan ke rumah sakit, ternyata itu GBS. Itu penyakit yang menyerang imun sistem. Bahaya sekali. Dan langsung drop, sudah langsung kritis. Langsung kritis. Saudaraku nggak sadarkan diri, dan akhirnya harus dibantu alat bantu pernafasan. Nggak bisa makan, harus pakai selang. Semuanya. Dan tiap hari selama 1 bulan, kondisi semakin memburuk. Tambah hari tambah hopeless. Keluarga semua sudah nangis dan nangis dan nangis, sudah desperate. Ya, sampai akhirnya 1 bulan, dokter ngomong begini, sudah nggak ada harapan. Ini nafasnya dia cuma tinggal 1%, 99% itu alat semua. Jadi dicabut saja, karena percuma juga kalau diteruskan. Sebagian keluarga mau menyerah, karena memang nggak gampang sudah ngadepin situasi yang seperti itu. Apalagi kalau secara keuangan juga masih terbatas, ya kadang-kadang nggak mudah ngalami hal yang seperti itu. Saudaraku, akhirnya dalam situasi seperti itu sempat berpikir mau begitu, tapi Leni, sekretaris saya ngomong, nggak boleh dilepas. Karena dia dengar firman Tuhan di gereja kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mulai bangkit dalam doa. Dia gunakan kuasa perkataan. Oleh bilur-bilur Yesus, mama saya sudah sembuh. Dia mulai berdoa dengan kuasa melihat. Dia mulai melihat mamanya sudah sembuh. Tapi nggak ada perubahan apa-apa. Akhirnya rundingan keluarga diambil keputusan, mamanya dipindah dari Kediri dikembalikan ke Solo. Ya, tempat dia tinggal seharusnya. Tapi ini resiko besar, karena harus pakai ambulans, dan ambulannya harus khusus. Ini bahaya sekali. Dan cari ambulan yang diharapkan nggak ada, jadi ambulan biasa. Saudaraku itu sudah bantu alat bantu semuanya, jadi 6 perawat ikut di situ untuk mompa ya dengan manual supaya bisa tetap bertahan. Jadi itu jalan, Leni di mobil yang lain ikut dan doa terus. Itu resikonya besar, karena di tengah jalan bisa lewat begitu saja. Ya, tapi yang luar biasa, setelah sampai di Solo, Leni cepat-cepat turun dan tanya sama susternya, gimana keadaan mama? Susternya jawab begini, luar biasa, mama bisa bertahan. Bahkan dalam perjalanan sempat beberapa kali mencoba untuk nafas sendiri. Saudaraku, buat Leni, dia nganggap itu tanda dari Tuhan. Itu seperti awan setelapak tangan. Masih ingat gak saudara, awan setelapak tangan buat yang kurang familiar? Itu kisah tentang Elia yang berdoa supaya Tuhan menurunkan hujan.
Tapi nggak ada apa-apa. Dia doa lagi, tetap nggak terjadi. Dia doa, tetap tidak terjadi. Akhirnya suatu saat dia doa lagi, muncul awan setelapak tangan saja. Harusnya nggak ada apa-apanya. Tapi dia melihat dengan iman. Ini nanti turun hujan deras. Dan benar, awan setelapak tangan jadi hujan yang deras. Dan Lenny ngomong, ini awan setelapak tangan. Tadinya di Kediri, doa seperti apapun nggak terjadi apa-apa. Sekarang sampai di Solo, bisa bertahan. Bahkan sempat untuk nafas. Jadi dia mulai berjuang dalam doa. Dia pakai kuasa perkataan. Dia pakai kuasa melihat. Dia tutup mata berdoa, sembuh. Dia buka matanya, dia lihat, masih sakit. Kadang-kadang pergumulan iman kita begitu. Merem sembuh, melek, sakit. Merem lagi sembuh, melek sakit. Merem lagi sembuh, melek sakit. Banyak orang putus asa. Sudah, percuma, doa percuma. Tapi dia gak menyerah, dia tetap merem dan dia tetap berdoa, dia tetap berjuang. Sampai ketika dia melek sesuatu terjadi. Sudah tahu gak, tiba-tiba mamanya sadar. Mamanya bisa sadar. Waktu sadar tangannya bisa digerakkan. Setelah bisa gerakin tangannya, saudara tahu nggak? Lucu, bisa minta makan. Dan tahu nggak makanan apa yang dia minta? Dia minta coklat. Saudaraku itu luar biasa, orang juga geli juga. Tapi yang luar biasa begini, itu 2 minggu di Solo, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena ada kuasa dalam firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saya ngomong begini sama saudara. Pada musimnya, kalau bicara musim berarti bicara waktu. Ini firman itu bicara waktu. Saya tanya sama saudara, Anda punya enggak waktu untuk firman Tuhan? Saudara punya enggak waktu untuk belajar firman? Waktu untuk dengar firman? Waktu untuk mempelajari dan menggali firman? Ada enggak waktu? Karena kalau enggak ada waktu enggak bisa juga. Orang yang hidupnya cuma sibuk dari pagi sampai malam, rutinitas seperti itu saja. Setahun dari sekarang tetap sama, sibuk tapi enggak ada perubahan yang berarti. Tapi kalau saudara investkan waktu saudara untuk firman Allah, sekarang di satu season life kita, jadi satu masa hidup kita, kita invest waktu kita firman Allah. Di satu titik, Anda nggak akan pernah menyesal. Ketika buahnya dihasilkan, itu buah yang jauh lebih berharga dari semua pengorbanan saudara. Seperti kayak mama, perjuangan masa kehamilan itu banyak. Tapi begitu anaknya lahir, itu bayi sudah impas semuanya, kesusahan semuanya, selesai semuanya. Karena ini lebih berharga. Itu yang mengubah hidup kita. Itu yang akan membuat hidup kita gak pernah sama. Itu yang akan memperbesar masa depan kita. Itu yang akan membuat keluarga kita berubah total. Saya ngalami dalam hidup saya, karena saya jadi gembala. Otomatis pergumulan saya adalah gereja. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya punya tugas untuk memimpin, mengembalakan gereja, mengembangkan gereja. Dan semua pendeta pada umumnya juga maunya gereja yang dipimpin maju. Benar? Ya. Tapi berapa banyak dari saudara menyadari, keinginan saja tidak menjamin bahwa gereja akan maju. Doa saja tidak menjamin bahwa gereja akan maju. Saya ketemu sama rekan-rekan hamba Tuhan yang punya keinginan, punya pengharapan. Berdoa. Bukan berdoa nggak penting, bukan keinginan nggak penting, bukan pengharapan nggak penting. Tapi kalau itu saja tidak menjamin kemajuan akan terjadi. Gereja kita tadinya juga nggak maju-maju. Sampai akhirnya saya ngerti rahasia firman Tuhan ini. Jadi yang saya lakukan saudaraku, yang saya lakukan proses, 3 proses tadi. Infiltrasi firman Tuhan, terima benih firman Tuhan itu yang pertama. Yang kedua merenungkan siang dan malam, ini proses kehamilan sampai akhirnya lahir sesuatu. Muncul buahnya pada musimnya. Jadi yang saya lakukan, saya mulai ambil waktu dengan sungguh-sungguh belajar firman. Firman Tuhan tentang rahasia pertumbuhan gereja. Karena saya jadi gembala, ini contoh saja. Ya, saya belajar kenapa gereja mula-mula bertumbuh. Rahasia gereja mula-mula bertumbuh. Saya belajar bagaimana Musa memimpin gereja di padang gurun itu. Dan bagaimana Yosua memimpin gereja umat Tuhan itu masuk ke tanah perjanjian. Saya mulai belajar. Dan waktu saya belajar, saya mulai terbuka. Saya mulai melihat, oh mimpin gereja itu begini. Oh membangun gereja itu begini.
Oh, mulai terbuka, tersingkap. Oh. Kita mulai ngerti. Mata rohani kita mulai terbuka. Saudaraku, hari demi hari tambah mantap. Hati saya dikobarkan, iman saya semakin kuat. Bukan cuma itu saja, saya mulai belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang tentunya sudah jauh lebih maju, jauh lebih berhasil. Saya ambil buku-bukunya, saya baca, saya dalami. Kadang satu buku bisa berulang-ulang. Sampai hari demi hari, semakin terbuka. Dan yang saya pelajari semakin terkristalisasi, semakin jelas, semakin clear, semakin saya melihat. Dan saya bisa ngerti, oh ini jalannya pertumbuhan gereja. Kalau yang ini yang penting dihajar, bang. Yang di sini nanti akan bertumbuh. Saya bisa melihat itu dengan jelas. Dan sementara berdoa, mulai berjuang dengan pasti, dengan mantap. Karena pengertian firman Tuhan, itu yang membuat apa saja yang diperbuat, berhasil. Sama-sama memimpin yang sama, sama-sama kerja keras yang sama. Tapi kalau nggak ngerti kebenarannya, nggak ngerti jalannya, atau ngerti tapi bimbang, ragu-ragu, di tengah jadi tanya-tanya sendiri, bener nggak ya? Kita rubah haluan lagi, kita salah arah terus, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena nggak punya waktu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Begitu saya ngerti jalan, bang, sejak hari itu sampai hari ini, pertumbuhan gereja nggak pernah jadi masalah. Stagnasi berubah menjadi terobosan yang besar. Saya mesti ngomong begini sama saudara, dalam setiap area hidup kita mesti menenggelamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Oke, dilahirkan oleh firman. Kalau saudara mau keluargamu bahagia, Anda baca firman Tuhan tentang rahasia keluarga yang bahagia. Anda cari ayat-ayatnya, nanti Anda akan temukan, oh ternyata saya sebagai suami harusnya begini. Saudara kan mulai memahami, oh saya salahnya di sini. Ternyata bukan begini, pikiran saya salah, harusnya saya berubah begini. Bukan cuma Alkitab, Anda beli buku-buku rohani tentang keluarga yang harmonis dan bahagia. Anda tenggelamkan, Anda pelajari, Anda praktekkan, Anda renungkan, Anda pikirkan, Anda resapi, Anda coba lakukan. Anda bingung lagi, Anda tanya sama Tuhan. Terus siang dan malam. Terus seperti itu. Kalau saudara komit, nanti pada musimnya, firman itu akan menghasilkan buah. Keluargamu tidak akan pernah sama lagi, akan dirubah jadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan juga sama, buat saudara yang merasa selama ini kerja gagal, belum dapat jalan, selalu gak dapat jalan, selalu mundur lagi. Sudah belajar dari firman Tuhan. Karena Alkitab itu buku solusi terhadap semua masalah kita. Anda kalau belajar dari firman Tuhan, nanti Anda akan ngerti. Dengan yakin pasti ini jalan menuju kemenangan. Ini jalan menuju keberhasilan. Anda yakin teguh. Kalau orang gak merenungkan firman, gak ngertinya benar-benar kokoh. Dia waktu maju ke depan, dia sukanya bertanya-tanya. Anda ngertinya betul pun, tapi di tengah jalan bimbang. Anda ngerti doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sudah ngerti, jalan berdoanya benar, tapi di tengah jalan ragu-ragu. Kenapa? Karena akarnya belum kuat. Kenapa akarnya belum kuat? Gak perenungan firman, cuma dengar khotbah sudah. Firmannya gak kuat. Makanya harus merenungkan siang dan malam, tuh gak ada jalan lain. Itu satu-satunya jalan firman itu bisa berakar. Bisa bertumbuh, akhirnya berbuah di dalam hidup kita. Dalam semua hal. Ya, saudara yang pekerjaan sudah maju, tapi berapapun banyak yang Anda hasilkan, selalu habis. Berarti pengelolaan keuangannya yang jelek. Alkitab jawabannya juga. Anda belajar di situ. Kalau saudara menuangkan diri saudara belajar, satu masa belajar ini, dalemin benar-benar. Nanti yang ini ngalami breakthrough. Satu masa lagi belajar, satu bidang lagi, ngalami breakthrough lagi. Satu masa lagi, invest waktu belajar, satu bidang lagi, breakthrough lagi. Nanti hari demi hari, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita jadi pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Kesaksian terakhir. Satu jemaat kita di Jakarta, namanya Sarah. Suatu saat dia diajak sama temannya datang ke gereja kita. Akhirnya dia sama tunangannya iseng katanya datang ke gereja. Karena dia bukan orang Kristen, dia dari kepercayaan lain. Ya, jadi dia cuma iseng
sama tunangannya datang di gereja kita. Tapi herannya saudaraku, itu kali pertama mereka menginjakkan kaki di gereja, ikut ibadah di gereja, mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi sepanjang ibadah, isinya berdua nangis. Dan nangis, dan nangis. Mereka selesai ibadah bingung. Kenapa ya kami tadi nangis? Mereka nggak ngerti, tapi saya tahu itu Roh Kudus sedang bekerja dan menjamah hati mereka. Selesai ibadah mereka ngomong, wah kami mau minggu depan datang ibadah lagi. Minggu depan datang, ngalami hal yang sama. Dijamah Tuhan lagi, nangis dan nangis lagi. Dan minggu demi minggu mereka datang lagi, mereka bertumbuh, mereka mulai maju. Oktober 2014 mereka dibaptis air. Jadi pertobatan terjadi. Tapi mereka punya satu kerinduan. Bukan cuma mereka yang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Mereka dapat remanya begini. Aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu rema yang mereka dapatkan. Jadi kalau saudara punya masalah, pertama ingat baik-baik. Pada mulanya adalah firman, dapat firman. Karena dalam firman itu hidup. Firman itu ada kuasa Allah di situ, mujizat, pertolongan Allah di situ. Firman dulu. Jadi itu firman yang mereka dapatkan. Mereka mulai doa dan mereka rindu orang tuanya dipertobatkan. Nah, waktu itu seperti kayak waktu sekarang, gereja kita sedang dalam musim doa puasa. Kita doa puasa 40 plus 10 hari, total 50 hari. Ya, jadi di gereja ada pengumuman secara setiap minggu terus-menerus. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Nah, mereka tentunya dengar, tapi mereka nggak tahu karena mereka orang baru. Puasa itu apa? Doa puasa gimana? Caranya seperti apa? Mereka mulai tanya-tanya. Nah, yang saya kurang jelas adalah saya nggak tahu mereka ketemu siapa, tapi mereka cerita dikasih taunya gini, kalau kamu mau mujizatnya manjur, kamu harus doa puasa 250 hari. Karena mereka orang yang baru, jadi benar-benar polos. Itu perkataan ditelan mentah-mentah, saudaraku. Jadi mereka doa puasa 360 hari. Ini orang baru. Kadang-kadang sebagian orang ngomong, wah saya kan masih baru, saya belum lama di gereja, level rohani saya belum tinggi, mana mungkin saya bisa puasa. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang kebanyakan mikir, nggak pernah puasa. Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Itu nggak puasa, saudaraku. Tapi mereka yang nggak banyak mikir, yang imannya polos saja, mereka jalan. Doa puasa mereka doa. Kami dan seisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Mereka berjuang buat orang tuanya supaya dipertobatkan, diselamatkan. Nah, tunangannya dia, ya, papanya sebelum meninggal dunia, minta untuk dibaptis. Artinya sudah percaya dan diselamatkan. Nah, waktu upacara penghiburan dilayani sama tim gereja kita. Ya, di situ mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan ada kekeluargaan. Mamanya juga di situ, mamanya Sarah ini. Jadi mulai bisa ngerasa tergerak sesuatu. Akhirnya dari situ mau diajak ke gereja untuk pertama kalinya. Tahu nggak saudaraku? Dia datang ke gereja pertama kali. Kemarin baru aja waktu ibadah Jumat Agung. Datang kebaktian pertama kali. Yang lucunya begini, Sarah ini doa buat mamanya, tapi yang datang mamanya dan tantenya. Waktu ibadah itu, dua-duanya nangis terus. Itu nggak ngerti kenapa, pokoknya nangis terus. Sarah yang lihat mamanya sama tantenya nangis, juga nangis juga. Jadi nangis, tapi hari itu firman Tuhan diberitakan, Yesus mengasihi. Kalau sudah masih ingat khotbah Jumat Agung ya, Yesus menyelamatkan, Yesus menolong kita. Dan mereka terima firman Tuhan itu. Hari itu mamanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berita baiknya begini, minggu lalu, persis hari minggu lalu. Ya, itu Sarah sama tunangannya, doa puasanya genap 1 tahun. Dan tepat genap 1 tahun, mamanya dibaptis air. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya, mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tapi firman Tuhan harus tinggal dalam diri kita. Alkitab ngomong, Yesus katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Amin. Siapa siap terima firman Tuhan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.